Saya sengaja bikin video kali ini karena saya bukan penggemar diskusi melalui chat gitu ya. Bikin tangan capek aja, jadi saya sengaja bikin video aja. Nanti teman-teman tinggal lihat. Untuk materi video yang pertama, ini adalah sebenarnya materi kita yang kedua, padahal ini sudah pertemuan keempat kalau nggak salah. Materi kedua tentang risiko ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Oke. Jadi saya sudah nge-print di sini materi yang sudah saya kirimkan kemarin di e-learning. Kita akan bahasnya cepat aja. Oke, kita mulai dari pengertian dari risiko itu sendiri. Risiko itu apa? Ya, di sini dikatakan bahwa risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Ya, sedangkan ketidakpastian menyebabkan munculnya risiko. Jadi dari kalimat ini saja teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa ketidakpastian itu muncul sebelum adanya resiko. Jadi ketidakpastian dulu baru risiko. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Nah, kemudian risiko merupakan kondisi atau kejadian atau event yang dapat berdampak positif tapi juga bisa berdampak negatif ya. Kalau selama ini kita menganggap yang namanya risiko itu pasti berdampak negatif, tapi enggak. Ada risiko yang juga memiliki dampak positif. Misalnya apa? Misalnya adalah risiko dalam saham gitu ya. Kemudian surat-surat berharga itu kan juga berisiko ya, memiliki risiko. Tapi kalau misalnya risikonya bisa kita kendalikan, kita bisa kelola, itu bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang berikutnya adalah risiko itu berbeda dengan yang namanya problem atau masalah gitu ya. Kalau masalah itu sudah terjadi dan itu biasanya memberikan dampak yang negatif, membawa kerugian. Sedangkan risiko tadi yang pertama dia tidak selalu membawa dampak negatif, dan yang kedua risiko ini belum terjadi, berbeda dengan masalah atau problem itu sudah terjadi. Misalnya masalah yang sedang terjadi sekarang adalah masalah corona gitu. Jadi kita kuliahnya online, sedangkan risiko itu belum terjadi. Oke, jadi yang berikutnya adalah mengenai tingkatan ketidakpastian. Di sini ketidakpastian itu dibagi menjadi 4 tingkatan berdasarkan ketidakpastian tersebut. Jadi kita bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya kirimkan di e-learning bahwa tingkatan yang pertama yaitu tingkat ketidakpastiannya tidak ada. Dengan kata lain sudah pasti terjadi. Kalau kita bicara soal ketidakpastian, kita kan akan bicara soal probabilitas, bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau tingkat ketidakpastiannya tidak ada, itu artinya adalah mutlak, ya, pasti terjadi. Karakteristiknya adalah hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya adalah hukum alam. Ya, kenapa hukum alam ini dikategorikan sebagai ketidakpastian yang mutlak? Ya, misalnya contohnya adalah gravitasi bumi menyebabkan benda-benda itu tertarik ke inti bumi. Dengan kata lain, kalau misalnya saya menjatuhkan satu benda, ya, melepaskan benda dari tangan saya, itu sudah pasti jatuhnya ke bawah, sudah pasti dan mutlak jatuhnya ke bawah, nggak terbang ke atas gitu ya. Terus tingkatan berikutnya adalah tingkat ketidakpastian yang objektif, yaitu hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Nah, misalnya contohnya ini adalah permainan dadu, ya kita sudah tahu probabilitasnya adalah 1/6 kalau misalnya dadu. Atau permainan kartu, ya 1/52 ya kalau misalnya nggak pakai joker. Atau lempar koin 1/2, kita probabilitas sudah tahu, hasilnya sudah diketahui gitu. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah
ketidakpastian yang subjektif. Di sini karakteristiknya hasil bisa diidentifikasi tetapi probabilitasnya tidak diketahui. Hasilnya dapat dipastikan tapi kemungkinannya nggak ada yang tahu. Contohnya misalnya di sini kebakaran, siapa sih yang tahu mau kebakaran gitu kan, nggak ada. Hasilnya tapi apa? Gosong, ketahuan gitu ya. Kemudian tingkatan yang terakhir, yang paling bawah adalah sangat tidak pasti. Di sini hasil tidak bisa diidentifikasi, terus probabilitas juga tidak diketahui. Gitu ya. Contohnya adalah eksplorasi luar angkasa. Ya, itu tingkat ketidakpastian. Kemudian berikutnya adalah tipe-tipe risiko. Di sini risiko dibagi berdasarkan beberapa kategori gitu. Di sini saya hanya memasukkan beberapa saja. Tipe risiko yang pertama itu adalah risiko dibedakan dalam dua tipe, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni atau pure risk adalah risiko yang kemungkinan keuntungan yang ditimbulkan itu tidak ada, tetapi pasti membawa kerugian. Ya, risiko yang sudah pasti berdampak pada timbulnya kerugian. Ya, misalnya contohnya di sini ada risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko banjir gitu ya. Itu semua kejadian-kejadian yang dampaknya adalah negatif. Yang kedua adalah risiko spekulatif. Kalau tadi yang namanya pure risk atau risiko murni adalah risiko yang hanya mendatangkan kerugian kalau terjadi. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang kalau terjadi itu bisa mendatangkan keuntungan tapi juga bisa mendatangkan kerugian. Misalnya contohnya adalah risiko usaha bisnis. Ya, kita tahu kalau misalnya kita buat bisnis itu pasti ada risiko kegagalan, itu sudah pasti ada gitu ya. Nah, kemudian selain dari dua tipe risiko yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada juga yang namanya risiko statis. Artinya itu risikonya terjadi berdasarkan keseimbangan tertentu ya, atau dengan kata lain risiko statis ini adalah risiko yang bersifat tetap pasti ya. Misalnya tadi adalah hukum alam, risiko hari tua atau risiko kematian, itu sudah pasti ya, namanya manusia kita sudah pasti nanti suatu saat akan meninggal gitu, tapi kita nggak tahu kapan. Itu adalah risiko statis. Kemudian yang berikutnya adalah risiko dinamis. Ini risiko yang muncul karena adanya perubahan suatu kondisi tatanan masyarakat. Ya, misalnya pertama ini contohnya adalah karena perubahan teknologi yang tadinya segala sesuatu itu dilakukan secara manual, terus sekarang diganti menjadi menggunakan mesin atau komputer atau digitalisasi dan lain sebagainya. Risiko apa yang timbul dari adanya kemajuan teknologi tersebut? Ya, kalau misalnya teman-teman atau orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, itu risikonya adalah risiko tertinggal. Oke, itu adalah tipe-tipe risiko. Yang berikutnya adalah klasifikasi pengukuran risiko. Ya, ini sudah pernah dijelaskan di kelas ya. Ada yang namanya frekuensi. Ya. Yaitu seberapa sering risiko tersebut terjadi, ya, seberapa sering kemungkinan risiko tersebut terjadi. Kemudian yang kedua adalah severity, itu tingkat keseriusan. Ya, jadi seberapa parah atau seberapa tinggi kerugian yang ditimbulkan apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Oke, ya, jadi teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Ini namanya matriks frekuensi severity namanya. Ya. Jadi matriks frekuensi severity ini adalah model pengambilan keputusan dalam perusahaan apabila ditemukan kombinasi antara frekuensi dan severity tertentu. Gitu ya. Bisa dilihat di situ bahwa
dalam metrik frekuensi seperti dibagi menjadi 4 tabel ya. Dari yang paling kiri bawah itu adalah keputusan yang sebaiknya diambil apabila ditemukan suatu risiko yang memiliki frekuensi rendah dan severity rendah ya, yaitu pengawasan, atau misalnya di sini boleh diturunkan ya karena frekuensinya kecil, frekuensi terjadinya kecil, dan kalaupun terjadi kerugian yang ditimbulkan juga nggak akan besar. Jadi di situ cost-nya diminimalkan. Terus yang berikutnya adalah atasnya, itu adalah ketika frekuensinya tinggi tapi severity-nya rendah. Artinya apa? Artinya kemungkinan terjadi kejadian tersebut itu sering terjadi. Namun kalau misalnya terjadi, biaya yang ditimbulkan itu tidak terlalu tinggi ya. Keputusannya apa? Keputusan manajer untuk menghadapi permasalahan risiko yang seperti ini yaitu deteksi dan awasi. Oke, kemudian kanan bawah ya, itu ketika frekuensinya kecil tapi severity-nya tinggi, kemungkinan terjadinya peristiwa itu kecil, tapi kalau misalnya terjadi ya kerugian atau dampak yang ditimbulkan itu besar ya. Misalnya apa? Kebakaran gudang gitu ya. Kebakaran gudang itu kan nggak mungkin terjadi setiap hari gitu kan ya, tapi kalau misalnya terjadi kerugiannya tinggi ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh manajer? Keputusannya adalah diawasi. Dan terakhir, nah ini yang paling parah, frekuensi terjadinya sering, severity-nya juga sering gitu ya. Jadi sering terjadi dan kalau terjadi maka dampak yang ditimbulkan itu juga besar. Misalnya apa? Ya pikirkan sendiri ya. Oke, saya akan langsung ke contoh soal ya, biar nggak terlalu lama videonya. Perusahaan PT ABC tidak mengetahui estimasi laba di masa yang akan datang ya. Dia nggak bisa memperkirakan laba. Pada tahun 2011 perusahaan mendapatkan laba sebesar 50 juta 2011. Dikarenakan pada tahun 2012 terjadi krisis global, maka laba perusahaan berpeluang berfluktuasi sebesar 10.000 ya. Memiliki kemungkinan akan berfluktuasi. Apa itu fluktuasi? Naik turun ya. Jadi di sini kemungkinan bisa naik, bisa turun. Nah, ini berikut adalah distribusi probabilitas laba di masa yang akan datang. Ya, probabilitas laba naik itu 1/3 ya, kemungkinannya 1/3. Probabilitas laba turun itu 1/5 atau 1/5, dan probabilitas laba tetap nggak naik nggak turun itu 1/2 atau 50% ya. Di sini teman-teman diminta hitunglah perkiraan laba di tahun 2012. Oke, untuk menjawab soal seperti ini berarti teman-teman harus mengkalikan probabilitas dengan nilainya ya. Jadi bisa dilihat di slide berikutnya yang pembahasan ya, estimasi laba untuk tahun 2012. Kemungkinan 1/3 laba akan naik ya, berarti 1/3 atau 1/3 dikali laba yang naik tadi ya. Laba akan naiknya berapa? Kita tahu di tahun 2011 itu labanya 50 juta ya. Fluktuasinya adalah 10 juta. Jadi dikatakan laba naik dengan fluktuasi 10 juta itu adalah ketika labanya adalah 50 juta ditambah
10 juta, 60 juta, ya sepertiga dikali 60 juta. Kemudian yang berikutnya adalah hasil tadi kemudian ditambah dengan probabilitas yang berikutnya 1/5, yaitu ketika laba turun. Ya, turunnya berapa? Turunnya sebesar fluktuasinya. Ya, jadi 1/5 dikali 40 juta. 40 juta dari 50 juta dikurangin 10 juta. Dan ditambah yang terakhir probabilitas laba tetap, yaitu 1/2. 1/2 dikali 50 juta. Nggak naik, nggak turun labanya. Ya, kemudian dijumlah, maka ditemukan bahwa estimasi laba untuk tahun 2012 adalah 53 juta. Oke, saya rasa sekian dulu untuk video yang pertama. Nanti kalau misalnya minggu depan kondisinya masih belum kondusif untuk pertemuan berikutnya, nanti saya akan bikin video lagi, karena minggu depan itu beneran ada kurva. Kalau minggu sekarang itu belum ada kurva, minggu depan ada kurva, jadi saya memang harus butuh video. Gitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diskusikan di grup WhatsApp aja. Selamat siang.